Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia ya. Nah teman-teman, kali ini aku mau share aktivitas aku lagi, tapi ini sengaja banget ya aku tuh bikin video sound suara asli di awal. Ya, siapa tahu ada yang kangen gitu kan, dengan suara aku yang ngomong langsung depan kamera, cailah kangen. Ya kangen aja gitu ya bikin vlog secara langsung kayak gini. Nah kali ini tuh aku mau share kegiatan aku lagi seperti biasa ya teman-teman, tanpa berlama-lama lagi. Yuk temenin aku beraktivitas. Tapi untuk aktivitasnya aku nggak pakai sensor asli ya, karena takutnya durasinya kepanjangan dan kaliannya malah bosen. Oke teman-teman, yuk ikutin terus kegiatan aku dan jangan di skip-skip ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yuk teman-teman, aku mau aktivitas dulu. Nah, teman-teman, di sini aku mau mulai kegiatan aku dengan ngerebus air dulu ya. Jadi sekalian, nah di sini aku ngerebus airnya di kompor aja ya, teman-teman, biar lebih cepet gitu ya. Kalau di luar sekarang itu sering hujan, jadi tanahnya itu pada basah dan juga kayu-kayuan pada basah gitu ya. Itulah teman-teman kalau misalnya kalau nggak ada dapur yang ketutup kayak gitu ya. Jadi kayak apa namanya, kayak si dapurnya maksudnya kayak si kayu-kayunya gitu ya pada suka basah gitu. Jadi kalau pas musim hujan gitu ya, nah itu udah susah banget sih buat masak. Jadinya malas gitu ya. Nah, setelah aku ngerebus air, di sini aku juga sambil pengen mau nyuci piring nih, teman-teman. Aku mau beresin dulu kekacauan yang ada di meja kompor ini ya, di wastafel ini maksudnya. Karena ini udah full. Ya Allah, ini tuh udah banyak banget ya, karena ini tuh memang aku juga ngumpul-ngumpulin beberapa perkakas-perkakas yang memang udah kotor gitu ya. Ini aku mau beresin dulu, beneran ini udah full banget, udah numpuk parah. Nah kalian bisa lihat ya, sampai di dalam wastafelnya itu udah kayak nggak muat gitu loh teman-teman. Oh ya teman-teman, di video sebelumnya gitu yang pas aku pasang-pasang hordeng itu ada yang nyaranin gitu ya, Bun, nanti kalau misalnya mau beli kursi sebaiknya jangan sofa gitu ya, belinya yang kursi kayu aja gitu ya teman-teman. Nah iya juga sih teman-teman ya, kalau kursi kayu tuh mungkin dia lebih awet gitu ya, tapi untuk harganya mungkin lebih mahal ya, karena kan kalau kayu jati itu pasti harganya lebih mahal gitu. Kemarin itu juga ada yang nanya, kenapa kok ruang tamunya itu di samping gitu, di mana-mana orang itu ruang tamunya di depan. Enggak di mana-mana kok teman-teman ya, mungkin di tempatnya teman-teman itu mungkin banyak yang ruang tamunya di depan, tapi kalau di tempat tinggal aku teman-teman, itu tuh banyak juga kok yang ruang tamu orang itu malah di samping. Karena kan rumah aku itu posisi bentukannya itu L gitu teman-teman. Nah biasanya kalau di kampung-kampung, kalau rumah orang itu L, kebanyakan orang yang datang atau tamu yang datang itu malah lewatnya pintu samping teman-teman. Jadi makanya kami tuh bikinnya ruang tamu itu di pintu samping gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang di mana-mana rumah orang itu ruang tamunya di depan, mungkin ya di tempat teman-teman begitu gitu ya. Kalau di tempat aku mah udah biasa, ruang tamu itu ada di samping teman-teman atau di pintu L ya. Jadi kalau untuk kami sih teman-teman nggak apa-apa sih ruang tamunya di samping gitu ya. Kalau misalnya nanti siapa tahu gitu ya bisa renovasi rumah yang bagian depan atau rumah yang sekarang itu masih papan. Kalau misalnya bisa dibikin agak besar gitu ya, bisa juga nanti di depan dibikin lagi ruang tamu. Kalau untuk sekarang ini sih ruang tamunya masih yang di samping ya teman-teman. Karena sekarang ini kalau misalnya ada teman yang datang, saudara yang datang, itu pasti lewatnya samping gitu ya. Karena memang keseringannya kalau pintu L itu ya gitu teman-teman. Orang-orang tuh malah lewatnya pada di pintu L gitu. Oke deh teman-teman, di sini aku lanjut ya, mau siram-siram si area wastafelnya dulu karena ini cucian piringnya udah selesai, tinggal dirapi-rapin aja. Terus ini tinggal disiram-siram biar nggak nggak berlalat, terus juga nggak berlumut. Dan setelah area wastafelnya itu lega, di sini aku mau lanjut motong-motongin nangka. Tadi udah aku kupas juga ya nangkanya, cuman pas ngupas aku tuh nggak videoin temen-temen. Jadi ini tuh aku mau masak nangka gitu ya, dan ini aku mau potong-potongin dulu. Kalau tinggal di kampung tuh ya gini teman-teman, kalau misalnya kita mau sayur nangka gitu ya atau sayur tewel gitu ya, karena aku dengar dari teman-teman tuh namanya tewel. Nah kalau sayur nangka atau tewel ini teman-teman, kalau di sini tuh kalau kita mau ya kita harus olah sendiri gitu.
Di sini sih teman-teman mungkin ada juga ya yang jual sayur nangka atau tewel kayak gini tuh yang udah dikupas gitu ya. Mungkin ada juga sih, cuman aku tuh ngerasa kayak lebih puas aja kalau misalnya ngupas sendiri gitu, ngambil dari pohonnya sendiri gitu. Ini juga aku tuh minta sama tetanggaku ya teman-teman. Jadi ya ada tetanggaku tuh yang buah nangkanya tuh sering banget banyak gitu ya. Dan itu tuh ya kayak siapa aja yang minta tuh dikasih gitu teman-teman. Mungkin, apa namanya, kayak dia itu baik gitu ya sama orang, kalau misalnya dia minta tuh pada dikasih-kasih. Jadi si buah nangkanya itu, kayak selalu banyak gitu teman-teman, dan juga rasanya itu enak loh untuk si nangkanya, karena nggak semua juga nangka itu tuh, empuk gitu ya untuk dimasak. Ada juga nangka tuh yang kalau misalnya udah direbus lama pun tetap aja rasanya itu nggak empuk, nggak lembut gitu. Aku juga udah pernah, apa ya, dapat sih nangka yang kayak gitu dan itu rasanya emang kurang enak. Tapi kalau yang ini tuh enak teman-teman untuk nangkanya. Oke, ini aku udah selesai buat motong-motongin si nangkanya dan di sini tuh aku mau rebus gitu ya untuk si nangkanya teman-teman. Karena memang sebelum dimasak itu enaknya direbus dulu. Dan singkat cerita ini aku mau masak si nangkanya dan di sini kenapa udah ganti baju teman-teman, karena tadi aku nggak ngeh ternyata bajuku di belakangnya itu kotor ya, mungkin efek dari tadi tuh aku ngambil nangka terus juga sambil duduk gitu ya, ngobrol-ngobrol gitu teman-teman, dan duduknya itu kayak lesehan di apa namanya di tanah yang dialasi sendal. Alhasil teman-teman tuh ternyata bajuku kotor banget gitu ya, dan itu tuh aku nyadarnya pas aku tuh mau mindahin tripod gitu teman-teman. Jadi aku matiin dulu kameranya gitu ya, terus aku mau mindahin tripod, aku lihat loh kok bajunya kotor gitu lah. Hasil ya udah deh aku ganti baju dulu karena nggak enak banget dilihatnya ya. Oke deh, lanjut ya teman-teman. Di sini tuh aku mau tumis dulu untuk si bumbunya. Nah ini aku tumisin terus aku kasih daun salam sama daun jeruk. Kalau untuk si serehnya itu udah aku blender sekalian sama si bumbu-bumbunya ya teman-teman. Jadi nggak aku kasih sereh lagi. Jadi ya udah serehnya tadi itu 2 batang ya aku ambil, nggak besar-besar sih ya. Terus aku blender sekalian sama bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit dan juga jahe. Ini tuh cabenya tuh kayak bener kelihatan ijo ya teman-teman, kalau di video ya kayak bener-bener ijo gitu kelihatannya. Padahal kalau hasilnya mah nggak yang seijo itu ya, agak-agak kuning-kuning gitu. Mungkin efek dari kamera gitu ya. Nah ini si apa sih bumbunya udah matang, udah harum teman-teman. Terus aku langsung aja masukin nangkanya kayak gini. Sebenarnya bisa juga sih santannya duluan yang dimasukin. Kalau misalnya pakai santan yang apa yang asli gitu ya. Kalau di sini aku menggunakan santannya itu santan yang instan teman-teman ya, santan instan instan sih santan asli juga gitu ya. Maksudnya kalau santan asli itu ya santan yang kita parut langsung gitu ya. Nah kalau ini kan enggak, aku pakai santan yang sasetan teman-teman. Jadi di sini tuh aku kasih air dulu. Nanti setelah airnya itu mendidih teman-teman atau udah panas gitu ya, baru deh dimasukin untuk si santannya. Karena kalau misalnya santan tuh menurut aku ya kalau airnya itu tuh dingin, dia itu agak lebih susah larutnya teman-teman. Tapi kalau misalnya dia itu udah agak panas, nah itu tuh udah mudah banget gitu ya untuk larutnya dan lebih mudah gitu buat tercampurnya. Oke, di sini aku udah masukin untuk santannya. Aku pakainya tadi 2 bungkus ya, teman-teman. Karena ini airnya lumayan banyak, terus juga kan nangkanya lumayan banyak. Karena kalau gulai nangka tuh ya, teman-teman, untuk si santannya itu kurang banyak itu kayak kurang enak gitu loh. Jadi agak dibanyakin santannya. Aku pakai 2 bungkus ya tadi. Sebenarnya itu kelapa tuh ada teman-teman di rumah kakak ipar sana, dan seperti biasa aku tuh mager banget mau ke sana gitu ya. Mau ngupas-ngupasin kelapa, mau marut-marut kelapa gitu ya, agak mager gitu ya. Jadi udah pakai yang ada aja biar lebih sat-set dan biar lebih cepat beresnya gitu. Nah, biar lebih enak teman-teman, di sini aku juga tambahin ikan teri sedikit ya, ya buat penambah aroma aja gitu ya teman-teman. Karena kalau aku sendiri sih sebenarnya nggak terlalu suka teman-teman
Untuk si gulai nangka dikasih teri gitu ya, ataupun dicampur sama ayam gitu. Nah sebenarnya aku juga nggak terlalu suka, tapi kadang Pak Sam itu suka request gitu loh teman-teman buat buat aku tuh masak nangka dikasih teri sedikit, makanya udah aku kasih aja, nurut aja sama seleranya Pak suami biar Pak suami itu makannya lahap. Oke, selesai masak di sini aku lanjut buat bersih-bersih teman-teman. Ini aku mau lap-lap untuk si si meja kompor dan juga sekitarannya biar bersih gitu ya, biar lebih kinclong. Dan juga ini aku langsung nyuci-nyuci perkakas-perkakas yang kotor ya. Kalau misalnya masak bersantan-santan kayak gini sih, perkakas tuh nggak terlalu banyak yang kotor ya. Tapi kalau bikin sambal-sambelan, nah itu lumayan banyak tuh perkakas yang kotor. Oke, alhamdulillah masak udah selesai. Di sini aku lanjut buat bersih-bersih di dapur, nyapu-nyapu pastinya. Alhamdulillah kan area meja kompor itu udah bersih, cucian piring juga udah kelar, masakan juga udah selesai. Tinggal dibersih-bersihin aja dapurnya. Nah, kalau udah kelar semuanya tuh rasanya tuh tenang banget ya, teman-teman. Nah, ini aku juga mau ngambilin si keset dapurnya itu mau aku cuci gitu ya, mau aku cuci karena itu udah mulai kelihatan kotor gitu. Daripada nanti itu dibiarin lama-lama di situ gitu ya, takutnya malah malah tambah parah banget kotornya dan nanti tuh malah susah gitu ya dibersihinnya. Makanya aku tuh kalau misalnya nyuci keset itu kadang tuh dalam seminggu tuh bisa 2 kali loh teman-teman. Pokoknya tergantung sih ya, apalagi kadang punya bocil, kadang tuh dia juga sering ke area dapur dan terkadang itu kakinya yang kotor lah gitu habis dari luar gitu. Nah kadang ngelapin kakinya di keset yang ada di dekat meja kompor gitu. Jadi kadang tuh ya suka kotor gitu untuk si area si kesetnya gitu. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini aku udah selesai buat nyapu di dapur dan lanjut di sini aku tuh mau ngangkatin jemuran karena ini udah sore dan ini tuh jemuran aku udah pada kering semua, alhamdulillah. Makasih ya teman-teman buat kalian semua yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi, memotivasi dan juga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Mohon maaf banget kalau misalnya ada kata-kata aku yang salah, yang kurang berkenan di hati kalian. Dan untuk kalian yang udah subscribe, yang udah selalu dukung, aku ucapkan terima kasih ya untuk kalian semua yang belum subscribe. Semoga bisa terbuka hatinya buat mensubscribe. Terima kasih semuanya udah dukung aku ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.